Kalau faktor pendorong atau katalis positifnya sendiri untuk indeks kita sebetulnya sejauh ini apa sih, Mas Audi? Sebenarnya ada beberapa faktor sentimen, baik dari internal maupun dari eksternal. Mungkin kalau kita lihat dari sisi internal, salah satu yang paling signifikan adalah ya penguatan dari saham-saham perbankan. Ya, perbankan ini suka tidak suka memang secara bobot terhadap indeks itu cukup besar dan terbesar. Begitu ya, apalagi khusus yang for big banks. Jadi memang ketika dirasa valuasinya juga sudah cukup murah, maka pasar ini akan bereaksi. Begitu. Dan kalau kita lihat juga sentimen pendukungnya ini adalah dari arah kebijakan moneter itu sendiri. Dan kalau kita lihat kan memang saat ini kenaikan untuk suku bunga ini kelihatannya akan sudah mulai lebih terbatas, dan kita tinggal menunggu akselerasi dari penurunan suku bunga itu sendiri. Kalau kita lihat juga data dari CME Group, dari Fed Watch Tool, memang kalau kita lihat potensi kenaikan suku bunga Fed ini juga sudah semakin menurun. Begitu. Jadi memang artinya pasar ini coba melihat dari sisi futuresnya mana yang terdampak lebih positif. Dan kalau kita lihat korelasi suku bunga terhadap saham-saham perbankan, ketika suku bunga itu turun, maka biasanya akan berdampak positif terhadap perbankan. Jadi artinya korelasi negatif. Jadi memang itu satu faktor. Dan kalau kita lihat juga dari faktor eksternal, ya dinamika geopolitik masih terus terjadi, tetapi memang kalau kita lihat kecenderungan lebih membaik. Kalau kita bicara regional seperti Kospi yang sudah mencatatkan all time high juga begitu. Lalu kita lihat dari Nasdaq juga masih bergerak naik, walaupun belakangan ini sudah mulai agak sedikit goyang terkait dengan kekhawatiran bubble AI. Tetapi memang kalau dari secara itu dia masih mengalami pertumbuhan. Nah ini euforia ini yang juga kembali lagi masuk begitu. Terus yang mungkin yang paling signifikan adalah saat ini pasar global ini sedang kekhawatiran terkait dengan sell off obligasi. Karena kalau kita lihat yield itu semua naik, dan kalau kita lihat juga ternyata mereka tuh larinya adalah ke penerbitan bonds dari saham-saham perusahaan-perusahaan AI. 1,5 triliun US dollar itu larinya ke sana, dan menariknya adalah lari juga ke emerging market gitu. Jadi ini yang sebenarnya harusnya menjadi momentum. Dan Indonesia juga kalau kita lihat DXY kemarin juga turun ke bawah level 98, dan rupiah kita juga menguat ya. So ya ini akselerasi sudah mulai positif dari eksternal maupun internal, dan itu yang membuat ya indeks kita sedikit lebih menguat. Jadi akhirnya dukungan berbagai faktor atau sentimen tadi begitu ya, mendukung penguatan dari indeks harga saham gabungan. Mas Audi tadi sempat nyinggung soal MSCI gitu ya. Kita tahu kemarin juga sudah mengeluarkan keputusan di Agustus, tapi memang keputusan yang paling signifikan sepertinya di November ya. Nah ini ada nggak yang harus diwaspadai juga oleh teman-teman di luar? Iya, sebenarnya keputusan Agustus ini kan kita hampir sudah bisa katakan sudah sesuai dengan ekspektasi. Tetapi memang yang sedikit disayangkan adalah Gotoh dan Charles Pokpan atau Cepin ini dikeluarkan. Yang memang itu yang akan mendorong passive fund outflow, dan ya sudah terrefleksikan, sudah price in di pasar ya, walaupun saat ini Gotoh harganya masih di bottom ya. Makanya ada kebijakan untuk melakukan perubahan harga batas bawah, dan ini yang juga diharapkan adanya likuiditas. Dan benar tadi seperti disampaikan, kami juga melihat bahwa market ini lebih menilai terkait dengan review dari MSCI di bulan November. Karena di sana itu akan ada keluar penilaian dari MSCI terhadap reformasi yang dilakukan oleh pasar modal. Yes, betul. Ya, mulai dari free float, lalu juga dari keterbukaan, keterbukaan kepemilikan saham. Terus yang terakhir adalah terkait dengan kualitas investable di Indonesia. Nah ini harapan kami akan kecenderungan akan berdampak pada dua sisi. Yang pertama dalam jangka pendek, jika memang dalam jangka pendek ini kemungkinan akan terjadi outflow, ini sangat memungkinkan seperti yang terjadi di sebelumnya di Cepin dan juga saham-saham yang memang sudah dikeluarkan. Jadi artinya ini menjadi sinyal negatif untuk jangka pendek. Tetapi kalau kita bicara lebih struktural, ini adalah ketika nanti ternyata freeze kita belum dicabut, dan justru malah ada potensi kita akan penurunan peringkat gitu ya. Ini memang yang menjadi kekhawatiran. Tetapi begini, saya sebenarnya tidak memperdagangkan peristiwa. Jadi memang semua orang udah tahu tanggalnya, bahkan kita sudah tahu kapan tanggal MSCI itu akan dirilis dan seterusnya. Tetapi memang yang akan menjadi baik lagi seperti yang tadi kita sudah bahas, bahwa
kalau ternyata memang penurunan harga itu ternyata disebabkan karena sentimen, kalau kita bicara MSCI, outflow dan seterusnya itu adalah lebih karena lapisan perilaku. Ya, Karena bukan berasal dari kerusakan fundamental perusahaan itu betul. sendiri. Jadi makanya mengapa kekhawatiran itu justru malah bisa menjadi peluang gitu. Jadi makanya kadang-kadang ya mungkin sobat investor juga harus mulai memperdalami bagaimana perbedaan antara penurunan harga yang tadi disebabkan karena sentimen dan atau juga disebabkan fundamental karena ya. yes betul karena fundamental perusahaan itu sendiri. Jadi saya lebih melihatnya adalah ya nanti tekanan semua karena semua orang sudah melihat seperti itu dan semua orang sudah menyimpulkan, media juga sudah mulai menyimpulkan seperti itu dan ada beberapa poin-poin yang cukup hampir sama narasinya. Jadi yang kita lihat adalah ya tugas kita berikutnya ya bagaimana kita merespon dari emiten-emiten itu sendiri begitu. Apakah menjadi peluang atau justru malah akan ya menjadi tekanan. Jadi silahkan mendalami, lihat lagi tuh ya company-company ataupun saham-saham yang memang masuk atau keluar justru dari indeks yang memang disediakan oleh lembaga penyedia indeks global, salah satunya MSCI. Meskipun kita masih menantikan bagaimana kemudian nanti reviewnya di November ya Mas Saudi. Oke Mas Saudi, saya ingin balik lagi nih, ke filosofi ataupun gaya investasinya Mas Audi ya sebagai seorang investor. Meskipun sekarang kan karirnya ya profesional di sekuritas. Kalau Mas Audi sendiri filosofi yang dipegang ini sebetulnya lebih condong ke value investing, growth investing, atau ada kombinasi dari berbagai filosofi yang Mas Audi pegang? Iya, jadi kalau saya sebenarnya lebih ke kombinasi karena saya lahir dari dunia dengan pola. Juga saya sudah tahu batasan-batasannya seperti apa, trikinya seperti apa, dan kesalahannya seperti apa. Kalau kita hanya melihat dari sisi lapisan pola. Dan kalau sekarang mungkin saya akan lebih bergeser bagaimana saya coba melihat dari ala Peter Lynch, itu adalah JRP, Growth at Reasonable Price. Jadi sekarang bukan hanya soal sekedar teknikal, tapi bagaimana teknikal ini dikombinasikan dengan fundamental itu sendiri. Karena menurut saya valuasi itu bukan timing. Jadi valuasi itu adalah margin of safety. Jadi ketika saya menghitung atau mengkalkulasi atau memvaluasi satu harga saham, di mana harga wajarnya, maka itu adalah potensi di mana saya bisa ambil posisi untuk sebagai margin of safety saya. Tapi kalau untuk timing, kapan pertanyaannya, itu adalah memang harus dikombinasikan. Dan di sini saya bukan membaca apakah chart itu akan naik akan turun, tapi lebih bagaimana behavior dari supply dengan demand di pasar. Terus juga saya juga membaca adalah suhunya, jadi fear and greed-nya di pasar itu seperti apa, dan itulah dimanfaatkan dengan momentum. Jadi mungkin ya sekarang filosofinya sudah combine ya, karena dulu sudah banyak belajar dari kesalahan-kesalahan, ya dirasa dulu sangat yakin bahkan bisa mendahului pasar gitu ya. Ya itu adalah kesalahan yang paling umum dan itu tidak ada masalah. Ya mungkin itu adalah perjalanan yang memang pada akhirnya membuat saya juga lebih bagaimana data ini menjadi satu inti dan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dari hanya sekadar melihat chart, melihat pola dan seterusnya.